Di kerajaan Tembong Agung, Prabu Batara Tuntang Buana dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Kerajaannya makmur dan damai, dikelilingi oleh hutan-hutan lebat dan sungai-sungai yang jernih. Prabu Batara Tuntang Buana sangat dicintai oleh rakyatnya karena kebijakan-kebijakannya yang selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Suatu hari, Kerajaan Tembong Agung mendapat ancaman dari kerajaan tetangga yang iri akan kemakmuran mereka. Prabu Batara Tuntang Buana, dengan keberanian dan kebijaksanaannya, memimpin pasukannya untuk melindungi kerajaan. Dengan strategi yang cerdik dan bantuan dari para dewa, ia berhasil mengalahkan musuh dan membawa kembali kedamaian ke kerajaan. Setelah mengalahkan musuh dan mengembalikan kedamaian di Tembong Agung, Prabu Batara Tuntang Buana memutuskan untuk menjelajahi kerajaannya. Ia ingin memastikan bahwa setiap sudut kerajaannya dapat merasakan kemakmuran dan kedamaian yang telah ia perjuangkan. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai macam rakyatnya, dari petani yang bekerja di sawah hingga pedagang di pasar, dan mendengarkan cerita serta harapan mereka. Dalam salah satu perjalanannya, Prabu Batara Tuntang Buana menemukan sebuah desa terpencil yang belum tersentuh oleh kemakmuran. Desa itu sering dilanda bencana alam dan wabah penyakit. Dengan hati yang tergerak, Prabu Batara Tuntang Buana memerintahkan para pembesar kerajaan untuk membantu membangun kembali desa tersebut. Ia juga meminta para tabib kerajaan untuk mengobati warga yang sakit. Berbulan-bulan berlalu, dan desa itu pun berubah. Dengan bantuan dari kerajaan, desa itu kini menjadi tempat yang subur dan sehat. Rakyat desa sangat berterima kasih kepada Prabu Batara Tuntang Buana dan menyebutnya sebagai Raja Penyelamat. Prabu Batara Tuntang Buana merasa puas karena telah dapat membantu rakyatnya dan memastikan bahwa tidak ada satupun yang terlupakan di kerajaannya. Dengan desa terpencil itu kini telah berkembang, Prabu Batara Tuntang Buana kembali ke istana dengan hati yang gembira. Namun, kedamaian tidak bertahan lama. Sebuah ramalan misterius dari seorang pertapa tua di hutan menyatakan bahwa kerajaan akan segera menghadapi ujian terbesar. Ramalan itu berbicara tentang datangnya naga raksasa yang akan mengancam kerajaan Tembong Agung. Prabu Batara Tuntang Buana, yang tidak pernah mengabaikan nasihat para bijak, memutuskan untuk menghadapi tantangan ini. Ia memerintahkan para pembesar dan prajuritnya untuk bersiap menghadapi naga tersebut. Tidak lama kemudian, naga itu muncul, membawa badai dan petir yang mengguncang kerajaan. Prabu Batara Tuntang Buana, dengan keberanian yang tak tertandingi, memimpin pasukannya ke medan pertempuran. Dengan pedang pusaka di tangan dan mantra-mantra kuno, ia berhasil menaklukkan naga tersebut, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan. Ia menemukan bahwa naga itu sebenarnya adalah penjaga alam yang marah karena hutan-hutan di kerajaan mulai rusak oleh tangan manusia. Prabu Batara Tuntang Buana berjanji untuk melindungi hutan dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Naga itu, yang kini menjadi sekutu kerajaan, membantu Prabu Batara Tuntang Buana untuk memulihkan kerusakan alam dan mengajarkan rakyat cara hidup yang harmonis dengan alam. Setelah menemukan keseimbangan antara kerajaan dan alam, Prabu Batara Tuntang Buana memutuskan untuk mengadakan perayaan besar. Perayaan ini tidak hanya untuk merayakan kemenangan atas naga raksasa, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara manusia dan alam. Ia mengundang semua rakyatnya, dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, untuk berpartisipasi dalam perayaan yang meriah ini. Perayaan diadakan di lapangan terbuka yang luas, dengan panggung megah ala kerajaan di tengahnya. Ada tarian, musik tradisional, dan pertunjukan seni. Para petani membawa hasil panen mereka untuk berbagi, dan para pedagang menyumbangkan barang-barang terbaik mereka untuk perayaan. Semua orang berpesta, tertawa, dan menikmati kebersamaan. Di tengah perayaan,
Prabu Batara Tuntang Buana naik ke panggung dan memberikan sambutan yang menggugah hati. Ia berbicara tentang pentingnya hidup selaras dengan alam dan menjaga kerajaan agar tetap makmur. Ia juga mengumumkan rencana untuk masa depan, termasuk pembangunan taman-taman dan hutan-hutan baru sebagai rumah bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Ketika malam tiba, langit diterangi oleh ribuan lampion yang dilepaskan oleh rakyat. Cahaya lampion menerangi langit, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Ini adalah simbol harapan dan impian untuk masa depan yang lebih baik bagi Kerajaan Tembong Agung. Inilah kisah Prabu Batara Tuntang Buana dan Kerajaan Tembong Agung terus hidup dalam ingatan dan hati rakyatnya, sebelum akhirnya kerajaan ini berganti nama menjadi Sumedang Larang beberapa dekade kemudian. Mengingatkan mereka akan keberanian Prabu Batara Tuntang Buana, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang telah membawa kerajaan mereka ke era baru kemakmuran dan harmoni dengan alam. Dan begitulah, legenda Prabu Batara Tuntang Buana akan selalu dikenang sebagai raja yang membawa perubahan dan kedamaian yang abadi.